Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fadilah dengan NIM 20109133310015. Saya berasal dari Barabai. Nah, saya sebagai mahasiswa program studi ilmu keperawatan di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini saya akan bercerita singkat tentang buku yang sudah saya baca, yaitu bukan buku sih, tetapi novel biografi, yaitu biografi Bapak Joko Widodo yang berjudul Jokowi Si Tukang Kayu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari dengar apa yang saya ceritakan ini. Nah, pada awalnya itu Jokowi lahir di Surakarta pada tanggal 21 Juni 1961. Ayah Bapak Jokowi sendiri bernama Noto Miharjo. Nah, dia adalah seorang penjual kayu di pinggir jalan yang berada di Solo. Nah, masa kecil Jokowi tidak luput dari perkayu-kayuan. Nah, maka dari itu Jokowi mulai dari kecil sudah diajarkan oleh ayahnya sendiri untuk membantu berjualan, yaitu berjualan kayu dan berjualan bambu. Bapak Jokowi pun dari kecil sudah menyukai kayu sejak diajarkan oleh ayahnya sendiri. Nah, hingga akhirnya beliau sangat berprestasi di sekolah hingga akhirnya bisa memasuki perkuliahan di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta atau biasa disebut UGM. Nah, di UGM sendiri, Bapak Jokowi pun berkuliah di Fakultas Kehutanan. Nah, saking cintanya dengan kayu, beliau memilih masalah kehutanan yang berkaitan masih dengan kayu-kayuan. Nah, beliau ingin meneruskan tradisi dari keluarganya karena kakek dan ayahnya sendiri adalah seorang pedagang kayu di Solo. Nah, setelah menamatkan studinya di Universitas Gadjah Mada tadi, Jokowi pun sempat bekerja di PT Kertas Craft di Aceh selama 2 tahun. Dan setelah itu, beliau kembali lagi ke Solo. Nah, di Solo itu, beliau merintis sebuah usaha, yaitu usaha masih di bidang perkayuan, namun tidak lagi menjual kayu-kayu yang mentah ataupun kayu-kayu yang masih belum berbentuk. Nah, sekarang, dan Bapak Jokowi pun membuat usaha, yaitu usaha mebel. Nah, atau kayu-kayu yang sudah jadi, seperti lemari, meja, kursi, dan sebagainya yang berkaitan dengan mebel. Dagangan Bapak Jokowi pun sampai diekspor ke luar negeri. Nah, sukses di dunia bisnis itu, Bapak Jokowi pun tidak melupakan rekan-rekanannya yang membantunya dari awal, dan beliau menjadi ketua organisasi tentang bisnis mebel, yaitu pada Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia Komda Solo. Nah, secara mengejutkan, Bapak Jokowi ditunjuk sebagai ketua organisasi itu. Nah, di organisasi itu, kepemimpinan Bapak Jokowi mulai dilihat sejumlah pengusaha agar menyarankan dia untuk maju dalam menjadi calon wali kota di Surakarta pada periode 2005 sampai 2010. Nah, Bapak Jokowi pun pernah berkata bahwasanya beliau itu tidak tertarik dengan politik dan sangat tidak mengenal bagaimana politik itu. Meskipun beliau tidak pernah bersentuhan dengan politik, akhirnya Bapak Jokowi pun mencoba untuk mencalonkan diri sebagai wali kota di Surakarta pada periode 2005 sampai 2010. Dan akhirnya beliau terpilih menjadi wali kota di Surakarta pada tahun itu. Nah, pada tahun 2005 sampai 2010 dinilai berhasil, beliau pun mencalonkan diri lagi pada periode 2010 sampai 2015. Nah, pada pemilihan itu Bapak Jokowi sangat menang mutlak, yaitu lebih dari 90% dimenangkan oleh Bapak Jokowi. Nah, maka dari itu Bapak Jokowi menjadi wali kota di Surakarta itu dua periode. Nah, setelah menjadi wali kota di Surakarta,
kepemimpinan Bapak Jokowi terdengar hingga kancah nasional. Nah, pada tahun 2012 pun Bapak Jokowi diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sebagai calon DKI Jakarta, calon gubernur DKI Jakarta. Nah, beliau pun ditunjuk untuk berpasangan dengan Bapak Ahok atau nama panjangnya itu Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok. Dan beliau pun dengan Bapak Ahok terpilih sebagai nomor 1 di Jakarta, yaitu yang berpendudukan lebih dari 10 juta orang. Nah, 2 tahun memimpin di Jakarta, beliau diajukan lagi untuk menjadi Presiden Negara Republik Indonesia dan berpasangan dengan Bapak Yusuf Kala atau Muhammad Yusuf Kala. Nah, beliau pun berhasil menjadi Presiden ke-7 Indonesia pada saat itu. Dan sekarang pun beliau masih menjabat 2 periode menjadi Presiden Negara Republik Indonesia dan berpasangan dengan Bapak Ma'ruf Amin. Nah, dari kisah tersebut, kita jangan memandang remeh apapun pekerjaan yang kita awali. Contohnya Bapak Jokowi bukan tukang kayu biasa, melainkan tukang kayu yang sangat luar biasa perjuangannya, dan tukang kayu itu sekarang bisa menjadi pemimpin 250 juta lebih penduduk yang ada di Indonesia. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya ceritakan dari buku yang saya baca, yaitu buku tentang Jokowi si tukang kayu. Nah, saya ucapkan terima kasih. Semoga semuanya yang menonton ini mendapatkan motivasi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.